Selamat Hari Tuhan. Damai Tuhan Yesus Kristus senantiasa beserta saudara-saudari sekalian. Kiranya kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan, khususnya dalam masa-masa sulit yang sedang kita alami bersama, baik di negara kita maupun di seluruh dunia. Bacaan-bacaan pada hari Minggu biasa ketiga ini memiliki benang merah yang menjadi tema utama, yaitu pertobatan. Dikisahkan dalam bacaan pertama bahwa orang-orang Niniwe bertobat setelah menerima pemberitaan dari Yunus. Penulis Mazmur menyatakan kerinduannya untuk hidup di dalam jalan Tuhan. Rasul Paulus dalam bacaan kedua mengajak kita untuk meninggalkan keduniawian kita. Dan Injil Markus menyerukan, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saya ingin membagikan kepada saudara-saudara tentang 4 tahap dalam pertobatan. Tahap pertama disebut tahap kesadaran. Dalam tahap ini, manusia bukan hanya menyadari bahwa dia telah berbuat dosa, namun juga menyadari bahwa dia membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Tampaknya, justru tahap kesadaran ini merupakan tahap yang paling sulit. Contohnya, dalam kitab suci, berulang kali Tuhan mengirimkan para nabi untuk menyadarkan Israel dari dosa-dosanya. Namun, Israel tetap bertegar tengkuk, keras hati, tidak mau mengikuti jalan Tuhan. Bahkan ketika Tuhan memberikan tanda, misalnya dengan perang, bencana, penyakit, kelaparan, mereka pun masih berkeras hati dan tidak bertobat. Jika kita peka melihat tanda-tanda zaman, saat ini pun kita dipanggil untuk bertobat. Kita bisa melihat bahwa dunia saat ini sudah jauh dari kasih. Di berita-berita kita mendengar banyak korupsi, pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, kerusuhan, terorisme, dan kriminalitas lainnya yang terjadi di mana-mana. Belum lagi bencana-bencana yang terjadi karena ulah manusia yang egois dalam menggunakan sumber daya alam. Semua berujung pada satu titik, yaitu keegoisan manusia yang bertentangan dengan hukum kasih yang diserukan oleh Tuhan. Banyak manusia meninggalkan Tuhan dan mengikuti dunia. Dan inilah buah-buah dunia yang sekarang ini kita alami bersama. Tuhan Yesus dalam Injil hari ini, yaitu Injil Markus bab 1 ayat 15, menyerukan, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ini adalah seruan Tuhan Yesus untuk merenungkan hidup kita, menyadari kesalahan kita yang telah melawan Tuhan melalui cara hidup kita yang keliru, dan membuka hati kita untuk menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita. Seruan-seruan pertobatan ini hendaknya ditanggapi dengan sikap orang Niniwe yang dengan rendah hati menyadari kesalahannya dan bertobat. Tahap kedua adalah tahap titik balik. Tahap titik balik ini merupakan sebuah komitmen untuk kembali kepada Tuhan dan hidup seturut jalannya dan tidak berbuat dosa lagi sekecil apapun. Memang membutuhkan kerendahan hati dan keberanian yang besar dalam mengambil komitmen ini. Namun perlu disadari bahwa ini semua demi keselamatan kekal. Rasul Paulus memperingatkan kita bahwa dunia ini akan berlalu. Keduniawian yang saat ini kita banggakan dan kita nikmati, kelak pasti akan lenyap. Manusia yang melekatkan dirinya kepada keduniawian akan binasa bersama dunia. Tetapi siapa yang hidup seturut roh akan hidup kekal. Komitmen untuk kembali kepada Tuhan Allah seutuhnya tentu saja membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Maka perlu usaha untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa dan melalui perbuatan-perbuatan kasih, karena dosa hanya bisa dilawan dengan kasih. Tuhan mengatakan dalam Injil Markus bab 12 ayat 30 dan 31, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kasih melawan dosa, karena kasih kepada Tuhan menghancurkan permusuhan terhadap Tuhan, dan kasih kepada sesama menghentikan keegoisan. Tahap ketiga adalah tahap restorasi. Setelah manusia menyadari kesalahannya dan berkomitmen untuk merubah hidupnya, sekarang dia berjuang untuk membenahi keadaan. Langkah pertama adalah menerima sakramen tobat. Ini langkah yang sangat penting untuk membenahi hubungan dengan Allah. Pertobatan yang tulus sungguh berkenan di hati Tuhan. Namun seringkali kita datang kepada imam untuk menerima sakramen tobat hanya karena sebuah kewajiban menjelang hari raya besar seperti Natal dan Paskah tanpa sebuah pertobatan yang sungguh-sungguh. Dalam Injil Matius bab 3 ayat 7 dan 8, Yohanes Pembaptis menyindir kemunafikan orang Farisi dan Saduki yang datang kepadanya untuk dibaptis. Dia berkata, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Ketika berkomitmen untuk merubah hidup, maka komitmen ini harus diwujudkan dalam perbuatan yang tulus dan nyata. Datang kepada imam untuk menerima sakramen tobat adalah hal yang sangat penting. Mengapa kita harus menjadi sombong dengan mengatakan, kan mengaku langsung kepada Tuhan tanpa datang kepada seorang imam juga bisa? Mengaku dosa secara pribadi kepada Tuhan memang jelas bisa dilakukan. Bahkan tanpa mengaku dosa pun Tuhan sudah tahu dosa-dosa yang kita perbuat. Namun jika berbicara mengenai pengampunan, itu adalah kehendak Tuhan sendiri untuk memberikan pengampunannya melalui para imam. Tertulis dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 21 sampai 23. Tuhan Yesus sendirilah yang memberi perutusan itu. Maka kata Tuhan Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghebusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Pada dasarnya, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Namun, kerendah hatian kitalah yang membuka jalan untuk menerima pengampunan dari Tuhan. Menghujat Roh Kudus itu tidak terampuni. Bukan karena Tuhan tidak mau mengampuni, namun karena manusia itu sendiri yang menutup hati untuk Tuhan, karena dia meninggalkan Tuhan. Setelah menerima pengampunan dari Tuhan melalui imamnya dalam sakramen tobat, orang yang telah bertobat dipanggil untuk membenahi hubungan dengan Tuhan dan sesamanya, dan juga dengan alam sekitar yang merupakan wujud kasih yang nyata dalam perbuatan. Berdamai dengan Tuhan dengan menghindari dosa, mengusahakan perdamaian dalam hidup keluarga dan masyarakat, dan mengolah sumber daya alam dengan baik dan bertanggung jawab. Keegoisan harus berganti dengan hidup kasih. Jangan sampai kita menjadi orang Farisi dan Saduki yang dikritik Yohanes Pembaptis, yang bertobat hanya dalam bibir namun tidak berbuah dalam pertobatan hidup yang nyata. Orang yang baru saja bertobat dari kesalahannya mungkin akan menghadapi tantangan-tantangan. Salah satunya adalah penolakan dari mereka yang belum bisa memaafkan kesalahannya. Orang ini hendaknya jangan berputus asa dan menyerah, dan lebih buruknya kembali ke kehidupan sebelumnya. Namun orang ini harus bertegar dan terus menunjukkan komitmen pertobatannya. Dia juga membutuhkan kasih dari keluarga dan orang-orang sekitarnya yang mendukung dia. Penolakan bukanlah tindakan kasih. Jika Tuhan saja mengampuni, mengapa kita tidak?
Dalam Injil Markus bab 6 ayat 14 dan 15, Tuhan Yesus mengatakan, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Tahap yang terakhir adalah tahap persatuan. Orang yang bertobat dikembalikan ke dalam persatuan dengan Allah dan persatuan dengan gerejanya. Orang yang berdosa, dia menjauh dari Tuhan. Namun, Tuhan tidak tinggal diam. Melalui gerejanya, dia mencari domba yang hilang dan membawanya kembali ke dalam pelukan kasih-Nya. Gereja adalah perwujudan kerahiman Tuhan di dunia yang merindukan anak-anaknya untuk kembali untuk membina hubungan yang mesra dengan Tuhan. Sama seperti Tuhan yang selalu memberikan kesempatan, maka gereja yang adalah tubuh Kristus memberikan kesempatan kepada mereka yang bertobat untuk memperbarui hidupnya dan mengembalikan martabatnya sebagai manusia yang diciptakan seturut gambar Allah. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai penutup dari video ini, gereja mengajak kita semua untuk mendengarkan seruan Tuhan Yesus. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Maka, mari kita bangun kesadaran kita akan diri kita masing-masing dan datang kepada Tuhan melalui pertobatan yang sejati. Pertobatan tentu saja membutuhkan perjuangan yang tidak mudah. Namun, bersama-sama sebagai tubuh Kristus, kita saling mendukung satu sama lain, saling mengasihi, saling mengampuni satu sama lain, saling mendoakan, supaya dunia melihat bahwa Allah beserta kita. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua.